Selamat siang, kembali bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Bionutrition Podcast. Nggak apa-apa ya, hostnya saya terus ya. Masih asik. Baik, kita selalu sharing materi tentang motivating, parenting, dan coaching. Dan ada juga sesi pendidikan ya, karena sesi pendidikan ini sangat penting bagi bangsa ini dan bagi masyarakat semuanya. Jadi kita pun memiliki expertise di bidang pendidikan. Jadi kadang kita sering membahas sebuah pendidikan, struktur pendidikan, atau misalnya dalam dunia pendidikan seperti apa gitu kan. Seperti itu. Dan ada juga Q&A, ini yang paling sering ya, question and answer. Jadi yang tanya dari seluruh masyarakat, yang jawab kita. Dan jadi dari pertanyaan itu kita bisa mendapatkan berbagai ilmu, dan kita juga sharing-sharing juga, sharing-sharing sesuai dengan pengalaman kita. Dan kalau misalnya ada yang berbicara, sepertinya kalau saya curhat nanti nggak akan dibalas, jangan kayak gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalnya curhat, silakan curhat, namun dalam pertanyaannya silakan diberikan poin, karena khawatirnya seperti ini, ada yang curhat panjang, dulu pernah seperti itu, ada yang curhat panjang banget bertanya kepada Bionutrition Podcast di Gmail ya, lebih tepatnya panjang tapi nggak ada poin yang ditanyain, jadi dia pengen curhat doang. Dia cuma pengen curhat doang sepertinya, dan tidak ada yang ditanyakan sebenarnya, pengen didengar aja gitu. Boleh nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya ketika bertanya curhat panjang atau pertanyaan yang panjang, silakan tentukan poin pertanyaannya apa, agar kita tidak miskonsepsi atau mispersepsi di sini seperti itu. Dan kita juga selalu hadir di Radio Offline Indonesia. Radio Online maksudnya, Radio Online Indonesia yang bisa diakses menggunakan internet, yaitu seperti Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, RCTI Plus, Overcast, dan lain-lain. Silakan langsung searching keyword Bionutrition Podcast, maka kami akan ada di sana. Jangan lupa ya, silakan kalau mau nanya silakan, tidak dibatasi pertanyaannya, mau curhat juga silakan. Dan jangan lupa kalau misalnya mau curhat, tentukan pertanyaannya apa, poinnya seperti itu. Oke, baik. Siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Kalau saya mau curhat juga, Pak. Apa ini? Kayaknya kebanyakan curhat nih aja. Curhat apa gitu ya? Jadi kemarin banyak yang curhat, Pak. Apa nih? Beberapa pertanyaan memang isinya curhatan semuanya. Makanya saya tidak menginformasikan bahwa ada sebuah pertanyaan, tapi ada curhatan sih. Yang masuk dari Bionutrition. Sebenarnya kita cocok ya Pak jadi seorang tukang dengerin curhat, apa gimana nih Pak Bionutrition? Ini ya tukang dengerin curhat ya. Tapi ada pertanyaan juga nih Pak yang menarik Pak hari ini Pak. Apa nih? Ada yang nanya, ada yang curhat, macam-macam deh. Ada yang nanya alamat gitu kan, dibalas aja deh itu kalau nanya alamat. Kalau sekarang sih tanpa nama sih, emailnya ada. Tapi emailnya itu ya seperti nama karakter gitu. One Piece. Jadi dianggap saja no name gitu aja ya gitu ya. Saya tidak menyertakan nama juga dari seseorang yang tidak diketahui nama siapa, dengan alamat emailnya ada One Piece-nya gitu. Kayak anime. Beliau bertanya seperti ini. Seberapa banyak kita harus berlatih untuk menjadi ahli dalam suatu bidang? Seberapa banyak? Iya, mungkin banyak berlatih. Iya, banyak jam atau banyak hari atau banyak apa gitu sini. Sepertinya dia ingin menjadi pahlawan. Ya begitu Pak. Seberapa banyak? Berapa banyak kita harus berlatih untuk menjadi ahli dalam suatu bidang? Boleh ya. Ini ada seorang pakar ya, pengembangan diri dari Amerika yang bernama Malcolm Gladwell. Beliau mengatakan, kalau kita ingin menjadi seorang ahli di suatu bidang, bidangnya bisa apa saja. Apakah kita menjadi seorang musisi, menjadi seorang atlet, menjadi seorang arsitek, apa saja bidangnya. Dia mengatakan, kita harus menghabiskan waktu sebanyak 10.000 jam untuk menguasai suatu bidang agar kita dikatakan seorang ahli. Nah, jadi menurut penelitian beliau, waktu 10.000 jam ini sudah ada risetnya gitu.
Jadi bukan asal gitu Pak? Iya, bukan asal. Beliau melihat orang-orang yang sukses terdahulu, mereka bisa mencapai kesuksesannya tidak dalam waktu hanya sekedar ini ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang sekadarnya, tetapi mereka melakukan suatu latihan yang terstruktur, ya, terus sistematis dan berkesinambungan. Oh, jadi bukan sesuatu yang tidak ada konsep gitu Pak ya? Ya, tetapi mereka melakukannya itu selama 10.000 jam. Ya. Jadi kenapa membutuhkan waktu yang lama? Karena memang sebuah keahlian itu tidak bisa kita dapatkan hanya dalam waktu singkat gitu. Karena kan keahlian ini membutuhkan kemampuan secara holistik ya. Kita beda dengan kita belajar pendidikan akademis dengan hanya menghafal ya. Itu mah semalaman aja kita hafalin ya, kita bisa lakukan hal itu. Bentuk hafalannya gampang. Kita mampu gitu. Iya. Tetapi kalau kita ini membicarakan tentang skill, ya berarti kita harus melakukan sebuah proses gitu yang panjang gitu. Karena ini tidak hanya sekedar kita bicara kemampuan intelektual saja ya, tetapi kita juga mengasah kemampuan-kemampuan yang lain gitu. Dan harus mendalami itu ya. Nah, karena ini hubungannya secara holistik ya. Secara holistik, secara keseluruhan. Jadi kita harus melakukan latihan-latihan yang memang membutuhkan waktu yang panjang gitu. Dan bukan hanya sekedar latihan gitu. Oh, jadi cuman latihannya itu latihan biasa aja atau gimana tuh? Kita membutuhkan mentor di sini. Oh, ya harus ada pendamping. Harus ada pendamping. Karena apa? Yang ahli juga. Ahli juga. Yang ahli di bidang yang kita ingin kuasai. Kayaknya siapa aja boleh gitu mendamping. Nggak bisa kayak gitu ya. Ya makanya kalau kita ingat dulu zaman sekolah ya, misalnya kita ikut ekskul basket, ya, terus yang ngajarin alumni gitu. Yang si alumni ini saja belum mencapai waktu latihannya sebanyak 10.000 jam. Ya wajar kalau kita belajar bukan dengan yang ahlinya, tetapi yang mengaku-ngaku ahli gitu. Akhirnya kemampuan kita ketika kita diajarkan oleh para orang-orang yang disebut ahli ini, kemampuan kita tidak meningkat, Bu. Karena yang mengajarkan kita ini bukan orang yang bisa disebut expert. Jadi kayak sia-sia aja gitu ya, Pak? Iya. Mungkin ada yang bisa diambil tapi yang nggak full gitu sedikit, ya. Nanggung gitu. Sedikit. Karena saya sudah pernah merasakan gitu ya. Dulu di zaman saya sekolah, saya ikut ekskul basket yang ngajarin alumni. Nah, setelah saya ini berkutat di ekskul ini selama 3 bulan namanya, saya tidak melihat ada perkembangan skill yang dari hari ke hari semakin baik. Saya seperti kayak jalan di tempat gitu. Saya pikir sayanya nggak berbakat gitu. Nah, setelah saya ini memberanikan diri untuk masuk ke sebuah klub basket, dan di dalam klub itu yang mengajarkannya yang memang orang-orang ahlinya, malahan mantan atlet nasional, akhirnya beda gitu treatment mereka ke kita gitu. Mereka mengetahui bagaimana sih membuat sebuah program latihan yang terstruktur, beda ya, yang tersistem dengan baik dan berkesinambungan. Nah, di sini kan para mantan atlet ini mereka sudah memiliki jam terbang gitu. Malahan bukan hanya sekedar latihan, tetapi mereka sudah memiliki prestasi. Nah, akhirnya mereka tahu bagaimana nih pola latihan yang benar, ya berapa lama kita harus latihan, skill apa yang harus kita latih terlebih dahulu, ya. Itu sudah mereka memiliki program yang jelas gitu.
coba kalau para alumni yang ngajarin gitu kan, Iya. mereka kan hanya sekedarnya saja gitu. Ya bagaimana keahlian kita mau berkembang gitu. Iya, apalagi kalau misalnya alumni yang nggak ada pengalaman gitu. Iya, apalagi alumninya baru lulus 1 tahun gitu kan. Ngajar basket. Iya, terus langsung ngajar basket gitu. Akhirnya ya sudah, kita tidak tertangani dengan baik. Nah, jadi di sini memang untuk menguasai semua jenis keahlian, ya memang membutuhkan waktu, Bu. Dan kita sangat membutuhkan mentor. Karena apa? Karena mentor bisa melakukan evaluasi terhadap skill yang kita pelajari. Apakah kita sudah memenuhi ekspektasi yang kita inginkan atau belum?